kita akan dipelengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Pengorbanan Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita semua. Dia telah mati, rela untuk kita. Dia telah menyelamatkan kita. Haleluya. Saya undang semua untuk bangkit berdiri.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat bertemu kembali di dalam ibadah penghayatan kenaikan Tuhan Yesus kembali ke sorga. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami puji, kami agungkan dalam pribadi Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan Juru Selamat hidup kami. Terima kasih waktu dan kesempatan yang Engkau masih anugerahkan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk momentum yang penting bagi kami, bagi hidup kami, supaya kami hidup ini tetap meyakini, kami tetap beriman, dipandu oleh Roh Kudus, serta dengan kebenaran firman Allah. Terima kasih, kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhir di dalam tangan pimpinan Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Puji Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita, di mana nats yang saya akan sampaikan di dalam ibadah penghayatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 14. Cukup banyak, dengan cepat aja saya akan bacakan. Kisah pasal 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, berangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat ia naik ke sorga." Berikutnya ayat 12, judulnya Rasul-Rasul Menanti-Nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Berbagailah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, menyimpan dalam hati, melakukan firman Allah di dalam kehidupan praktis tiap-tiap hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam ibadah penghayatan kembalinya Yesus ke sorga, timbul pertanyaan, kenapa Yesus harus kembali ke sorga? Karena memang ayat-ayat di dalam kitab suci menyatakan bahwa Yesus aslinya datang dari sorga. Di sini terjadi two-way traffic. Apa itu maksudnya two-way traffic? Ya, kita mengenal sekarang di jalan raya ada istilahnya one way. Artinya hanya searah, sejurusan. Tidak boleh datang dan pergi itu. Itu dua arah kalau begitu. Ya, di Cimahi juga diberlakukan supaya seperti jalan Gandawijaya itu one way. Ya, jadi hanya searah. Ya, tetapi Yesus itu tidak one way, melainkan dia two way traffic. Datang dan pergi. Hadir dan kembali. Oleh karena itu, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu menjadi salah satu hari nasional di dalam kalender Indonesia. Saya mengucap syukur untuk para hamba Tuhan yang memperjuangkan
supaya hari kenaikan Tuhan Yesus menjadi salah satu hari raya orang Kristen yang memungkinkan anggota jemaat dari berbagai denominasi untuk masuk di rumah Tuhan, di gereja, untuk hadir, ikut di dalam menghayati, mengimani. Yesus pernah datang ke dalam dunia menjadi manusia, sengsara, mati, bangkit, kemudian naik ke sorga. Saudara-saudara, oleh karena itu puji Tuhan, kalau Yesus katakan dalam Yohanes 3 ayat 13, tidak pernah ada seorang pun yang pernah pergi ke sana, kemudian balik lagi menceritakan tentang keadaan di sana. Ya, oleh karena itu saya mengucap syukur bahwa Yesus datang dan pergi sesuai dengan apa yang ditulis di dalam kitab suci. Saya pernah membaca buku yang dikarang oleh Berkhof, Systematic Theology. Bahkan dulu waktu saya tingkat 1 masuk di kampus dulu, itu menolong kakak-kakak tingkat untuk apa? Menerjemahkan beberapa tulisan yang ditulis oleh Berkhof, Systematic Theology. Apa itu? Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu merupakan one of the basic Christian teaching. Salah satu pengajaran Kristen yang mendasar. Yaitu dia datang, dia sengsara, dia mati, dia bangkit, dia nanti. Dan dia berjanji dia akan datang kembali untuk menjemput orang percaya segala abad, segala zaman. Puji Tuhan. Kemudian orang-orang percaya akan masuk di dalam pemerintahan kerajaan Allah yang kekal. Saya mengucap syukur untuk harapan, janji yang Tuhan berikan. Oleh karena itu, poin yang pertama, tadi saya pernah katakan, why did Jesus return to heaven? Kenapa Yesus harus kembali ke sorga? Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, itu ada di dalam Yohanes 19 ayat 30. Artinya, his work finished. Pekerjaannya sudah selesai. Kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Yesus di kayu salib dicatat oleh salah satu murid Yesus, salah satu rasul Yesus yang bernama Yohanes. Yohanes 19 ayat 30. Yesus katakan sudah selesai. Apa itu artinya? Artinya karya Yesus dalam dunia ini finish. Tetelestai. Ia teriak, ia katakan sudah selesai, sudah genap. Tugas tanggung jawab Yesus sebagai manusia mengemban yang Bapa titipkan kepadanya dilaksanakan. Walaupun Yesus ada kehendak pribadi, ingat peristiwa di Getsemani. Ya, kalau mungkin lewat itu satu momen yang betul sebenarnya menakutkan untuk pribadi Yesus. Tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Luar biasa. Jadi mengapa Yesus kembali ke sorga? Pekerjaannya sudah selesai selama ia menjadi manusia sejati di dunia. Yang kedua, mengapa Yesus kembali ke sorga? Dia kembali ke sorga karena nubuatan para nabi dalam perjanjian lama fulfill. Sudah digenapi, ya, sudah dilakoni, sudah dilakukan. Matius 1 ayat 22 katakan sesuai dengan nubuatan para nabi. Waktu dia dilahirkan dari kandungan Maria. Walaupun itu bukan karena keinginan seorang laki-laki, tapi Roh Kudus memakai rahim Maria. Yang ketiga, mengapa Yesus harus kembali ke sorga? Karena kerinduan Tuhan Yesus melihat pemulihan kehidupan beriman para murid sudah terwujud. 12 murid Yesus panggil, Yesus proses selama 3 tahun atau 3 tahun setengah. Satu kacing-calang, satu berkhianat. Itu yang bernama Yudas. Tapi Yesus mengucap syukur bahwa 11 ini kembali ke persekutuan. Kembali kepada panggilan. Kembali kepada tugas tanggung jawab yang semula diberikan, dipercayakan kepada 12 murid ini. Dan Yesus kemudian melihat bagaimana proses waktu berlangsung. Mereka kembali ke panggilan, kembali kepada garis kehendak Tuhan. Puji Tuhan.
Nah, kenapa Yesus harus kembali ke sorga? Yang terakhir alasannya. Saya menulis, tadi saya sudah katakan, memang aslinya dia dari sorga. Bukan dari bawah ke atas, melainkan dia dari atas ke bawah, kemudian kembali ke atas. Karena dia merupakan salah satu pribadi dari Allah, Tritunggal. Allahnya orang Kristen adalah Allah Tritunggal. Bukan Allah Tritunggal, bukan Allahnya orang Kristen. Mari Bapak Ibu Saudara berani katakan, Allah yang kami imani di dalam Yesus adalah kami beriman kepada Allah Tritunggal. Puji Tuhan. Itu beberapa alasan. Poin yang pertama, mengapa Yesus harus kembali ke sorga? Yang kedua, apa tujuannya Yesus kembali ke sorga? Ini menjadi pertanyaan. Ya, coba kalau Yesus tidak kembali ke sorga, ada beberapa hal itu yang tidak akan digenapi, saudara. Tapi Yesus harus kembali ke sorga. Nah, kemudian what's the purpose? Apa yang menjadi tujuan Yesus harus kembali ke sorga? Alasan yang pertama saya menulis, menyediakan tempat untuk orang percaya segala abad, segala zaman. Itulah sebabnya berapa banyak di antara kita sudah ditinggalkan oleh papa, oleh mama. Ada di antara kita yang sudah ditinggalkan oleh istri tercinta, oleh suami tercinta. Kami, keluarga besar, ditinggalkan oleh kekasih kami, anak kami, adik kami, sepupu kami dalam keluarga besar kami. Yonatan dipanggil pulang lebih dahulu usia 26 tahun. Kami sedih, kami berduka, kami mengalirkan air mata. Tetapi kami tidak boleh terus-menerus ada di dalam keadaan duka, dalam keadaan sedih. Saya katakan, Yon, kamu akan segera kembali kepada Allah Tritunggal. Berangkatlah nak, bergabung bersama dengan saudara seiman yang lain untuk masuk dalam paduan suara raksasa yang akan mengumandangkan kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Kamu bisa main alat musik, Papa bersyukur. Saya mengucap syukur bahwa Yonatan boleh menjadi berkat baik dalam keluarga maupun dalam gereja, maupun di masyarakat. Saya percaya Tuhan boleh memperhitungkan segala apa yang sudah dilakukannya. Kami tegar, kami kuat. Bukan karena kami memang tegar dan kuat. Melainkan karena roh Tuhan yang memberikan kekuatan dalam iman kami. Supaya kami berani menghadapi realita yang terjadi. Hari ini saya sampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali lagi saya mendapatkan info. Dapat WA dari rekan-rekan alumni I3. 2 rekan kami dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. 1 ibu karena kanker. 1 ibu yang lain itu karena COVID. 1 ibu usianya di atas saya. Tapi 1 ibu yang lain jauh di bawah saya. Beda mungkin 15-16 tahun beda usia. Cantik, keibuan dia. Saya ikut sedih. Tetapi satu hal yang menghibur, dia dipanggil pulang sampai the last step, langkah yang terakhir, tetap beriman kepada Tuhan, penuh penyerahan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Oleh karena itu, Yesus harus kembali ke sorga. Untuk apa? Menyediakan tempat bagi orang percaya segala abad, segala zaman. Di sanalah kekasih-kekasih jiwa kita ada. Itu yang disebut Firdaus. Jadi Firdaus itu bukan ada di dunia ini. Taman Eden itu bukan Firdaus. Taman Eden itu ada di muka bumi. Di daerah Irak. Nah, mungkin tinggal puing-puingnya sekarang. Tetapi Firdaus itu ada di sana. Di sanalah tempat kekasih-kekasih jiwa kita. Ada orang tua kita, ada suami, ada istri, ada anak, berkumpul di sana. Di mana nanti cepat atau lambat kita akan bertemu. Kita ini we are brethren. Jadi tidak lagi memanggil sebutan seperti dalam keluarga, ini dulu papa, ini dulu
anak, ini dulu kakek, ini dulu incu, ini dulu suami, ini dulu istri, dulu kakak, ini anak. Tidak, we are brethren. Kita ini bersaudara satu kepada yang lain. Itu yang Yesus katakan waktu dia menghadapi orang Saduki. Yesus diberikan pertanyaan yang bagi saya sulit untuk menjawab. Tapi Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Pertanyaan apapun yang pertanyaan, Yesus mampu dan berkuasa menjawab. Sampai kemudian mereka memberikan satu tradisi Yahudi. Kalau satu orang menikah dengan satu perempuan, tapi kemudian meninggal, maka adiknya wajib menggantikan. Adiknya meninggal, gantikan lagi oleh adik yang lain. Untuk ini keluarga besar, sampai 7 orang katanya menggantikan perempuan ini. Kasihan yang terakhir, karena si perempuan tambah usia, sedangkan ini yang paling muda dapatkan wanita tua. Akhirnya orang Saduki ini katakan, mana yang lebih berhak? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Jadi si orang Saduki ini melontarkan pertanyaan untuk menyudutkan Yesus supaya tidak bisa menjawab. Tapi Yesus kembali lagi saya katakan adalah firman yang menjadi manusia. Maka kemudian mata Yesus nyurang, lihat kepada orang Saduki ini. Kemudian keluar dari mulut Yesus, engkau sesat. Kalau saya katakan cilakalah engkau karena engkau tidak tahu firman Tuhan. Maka keluarlah jawaban Yesus bahwa nanti dalam kehidupan yang akan datang di akhirat nanti, itu tidak ada lagi dalam sebutan suami istri, orang tua atau anak dan sebagainya. Melainkan kita ini bersaudara satu kepada yang lain. Puji Tuhan. Ya, oleh karena itu di tempat inilah Firdaus ini, roh-roh, arwah-arwah berkumpul. Menantikan nanti kedatangan Yesus yang kedua kali ke dalam dunia. Menjemput orang percaya segala abad, segala zaman. Puji Tuhan. Alasan yang kedua, apa tujuan Yesus kembali ke sorga? Yaitu supaya Roh Kudus turun kepada umatnya. Yohanes 16 ayat 7. Kalau aku tidak pergi, maka roh yang dijanjikan itu tidak akan datang. Maka harus pergi supaya ada penolong yang lain yang akan datang menyertai kehidupanmu. Jadi Roh Kudus ini penting kehadirannya dalam kehidupan orang percaya segala abad, segala zaman. Dalam suasana COVID-19 ini sudah berapa puluh ribu, berapa ratus ribu, berapa juta yang meninggal. Saya tidak dapat statistik berapa persen orang Kristen yang dalam suasana COVID ini meninggal dunia. Tentunya menimbulkan rasa sedih, rasa duka dalam hati mereka. Tetapi kalau kita meyakini Roh Kudus hadir dalam kehidupan orang percaya, maka Roh Kudus menjadi roh penolong, roh penghibur, parakletos itu. Itu penting. Berapa banyak kali saya di dalam pengalaman hidup sampai usia 71 jalan ini mengalami kecelakaan-kecelakaan. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan hindarkan saya dari kecelakaan yang lebih fatal. Kecelakaan sepeda motor, kecelakaan mobil. Di Papua, pelayanan 1 tahun mengalami kecelakaan pesawat, terbang pesawat layang. Karena saya akrab dengan pilot ini, keluarga MAF, Mission Aviation Fellowship. Saya bersahabat dengan mereka. Jadi ada saatnya mereka tidak melayani, tapi itu terus ini satu holiday bagi mereka, ajak saya untuk terbang. Kami hanya berdua. Kemudian kami naik pesawat, menghindarkan awan-awan gelap. Wah, saya bagikan mimpi itu ya, menghindar awan-awan gelap. Tapi ada saatnya awan tidak bisa terhindarkan, terobos itu. Oleh karena itu, pengalaman hidup yang saya tidak akan lupakan. Dan saya mengucap syukur sementara saya pergi di atas sampai kurang lebih 5.000 kaki mungkin. 7.000 kaki. Tidak akan terbang lebih tinggi lagi. Karena itu pesawat ringan ya. Hanya single engine. Ya, pesawat tunggal itu. Jadi saya mengucap syukur kepada Tuhan waktu ada di ketinggian. Saya penuh penyerang kepada Tuhan apapun terjadi. Inilah hamba Tuhan. Jadi the Holy Spirit presence, kehadiran Roh Kudus itu penting bagi orang percaya. Yang ketiga, apa tujuan Yesus kembali ke sorga? Supaya janji Bapa digenapi bagi orang percaya. Kisah 1 ayat yang keempat. Kisah 1 ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem,
dan menyuruh mereka tinggal di situ, artinya tinggal di kota Yerusalem, menantikan janji Bapa, yaitu demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Yesus harus kembali ke sorga supaya apa? Janji Bapa fulfill, digenapi, dilaksanakan, dilakukan. Jadi kalau Yesus tidak pergi-pergi dengan para murid, ya tidak akan digenapi janji Bapa. Ya puji Tuhan. Bapa yang berjanji, Bapa yang menggenapi, puji Tuhan. Ya, di lagu dangdut dulu saya pernah katakan, ada satu kata-kata, satu lirik, kau yang berjanji, kau yang, apa katanya itu, yang tidak melakukan ya. Jadi bohong janjinya. Baik pria, baik wanita. Tapi Bapa kita ini Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan segala isinya. Bapa yang mencari manusia ketika manusia melakukan dosa di hadapan hadirat Allah. Allah tidak buang, tapi Allah mencari dan menyelamatkan. Puji Tuhan. Yang berikut yang terakhir. Apa tujuan Yesus kembali ke sorga? Supaya ketaatan para rasul dan murid dan segenap umat Allah dari generasi ke generasi bisa dibuktikan. Kisah 1 ayat 14 katakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Puji Tuhan. Mereka taat kepada perintah Tuhan. Jangan tinggalkan Yerusalem sebelum janji Bapa digenapi. Mereka kembali ke Yerusalem, mereka tak terpisahkan bersekutu walaupun mereka dalam situasi ketakutan. Bukankah kita juga dalam suasana ketakutan? Terus terang saja, ya. Kita dalam suasana ketakutan toh, tapi tidak boleh ketakutan menguasai hati, pikiran, seluruh eksistensi hidup kita. Kita harus menang di atas ketakutan. Kita harus menang di atas segala kekhawatiran. Kita harus menang di atas segala kegelisahan. Kita harus menang di dalam segala pikiran. Jangan-jangan, dalam nama Yesus singkirkan itu. Melainkan puji Tuhan. Kami memuji menyembah Tuhan karena Engkau yang memberikan kekuatan pertolongan. Tadi saya menyaksikan kesaksian seorang jenderal bintang 3. Siapa dia? Letnan Jenderal siapa ini? Yopi Onesimus. Waduh, luar biasa kesaksiannya. Dia daftar lulus SMA ke 3 universitas. 1 pertanian di Bogor. Yang kedua peternakan di Uncen. Yang ketiga daftar ke Akabri. Keterima 3-tiganya. Tapi 2 universitas dia harus bayar, gak punya uang dia. Sekali waktu hanya kerja kasar untuk kumpulkan gaji. Dia hanya ikut serta dalam proyek pengaspalan jalan. Dia ikut. Coba saudara bayangkan nih. Ya, kisah apa latar belakang kesusahan yang dia alami. Akhirnya setelah dia kerja 1 hari siang dia istirahat. Di depan toko ditempel ada satu selebaran, yaitu penerimaan anggota baru untuk Akabri. Ada persyaratan WNI, lulus SMA dan seterusnya, sampai di bawahnya pendaftaran ini gratis. Itu yang terakhir yang menggerakkan hati dia. Weh, ini pendaftaran masuk Akabri gratis, tidak membayar apapun. Wah, langsung dia bangun, dia tergerak, kemudian dia mendaftarkan. Coba saudara, kalau dia pada waktu itu tidak melakukan, tidak mungkin dia akan jadi jenderal sampai sekarang. Saya terkesan sekali. Banyak kata-kata yang dia keluarkan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Istrinya juga bersaksi bagaimana mereka ini dikaruniai 4 anak. Saya lupa anaknya, putri 3, 1 putra kalau nggak salah. Ya. Selalu istrinya katakan puji Tuhan, dia bersyukur. 4 anak lahir tanpa ditunggui oleh suami atau oleh ayah anak-anak ini. Karena tugas tanggung jawab sebagai seorang prajurit, sebagai seorang anggota TNI. Tapi hidup menjadi berkat. Saya mengucap syukur untuk kesaksian yang luar biasa. Dan itu saya lihat berapa viewer yang udah menyaksikan. Kurang lebih jutaan itu yang menyaksikan. Ya, saudara juga nanti lihat di YouTube kesaksian seorang letnan jenderal Yopi Onesimus. Dia asli orang Irian, orang Papua. Dia dari Serui.
Nah itu beberapa suku biasanya ada yang pinter ya. Seperti orang Sunda. Itu saya lihat, saya pelajari. Itu daerah Sumedang nih. Itu muncul orang-orang yang akhirnya menjadi pejabat negara. Ya dari dulu ada Juanda, ada Ali Sadikin, ada Wiryadinata. Ya saya sempat ketemu dengan Pak Wir. Saya sempat ngobrol dulu. Ya karena Pak Wir ini langganan toko kain di ABC dulu. Jadi saya sempat ketemu ngobrol dengan Pak Wir. Pak Wir ada rumah ya Sukajadi. Iya dekat Karangsetra. Saya juga orang Sukajadi Pak Wir. Pak Wir orangnya baik, dia rendah hati. Dari Sumedang, Juanda ya. Dari siapa lagi? Umar Wirahadi Kusuma ya dari Sumedang. Nah di Irian juga begitu di Papua. Ada satu suku di mana dari suku ini muncul orang-orang pintar. Bukan dukun maksud saya, tapi orang-orang intelek. Salah satunya Pak Yopi Onesimus ini. Jadi dulu saya mengenal seorang dokter, seorang antropolog ya dari Serui, istrinya orang Amerika. Dia sempat diundang ke kampus ke I3 untuk jadi pembicara. Ya, puji Tuhan. Saudara, oleh karena itu berkat Tuhan, Tuhan berikan kepada orang-orang yang belajar taat kepada panggilan Tuhan. Yang pertama, mengapa Yesus kembali ke sorga? Bagian yang kedua, apa tujuannya? Sekarang bagian yang ketiga, janji Allah untuk orang percaya. Janji Allah untuk orang-orang yang beriman. Apa itu? Janji Allah. Hal yang pertama, 3A, Tuhan Yesus akan datang kembali. Waktu Yesus bawa itu para murid ke satu bukit, kemudian dia berpesan ya, the last message, pesan-pesannya yang terakhir, bahwa Yesus akan tinggal ke para murid, mereka suasana sedih. Yesus juga sedih sebenarnya, tapi harus kembali karena tugas tanggung jawabnya sudah selesai. Nah kemudian Yesus setelah menyampaikan pesan-pesan, dia terangkat sedikit demi sedikit. Para murid bengong. Waktu melihat, baru ketemu Yesus berapa kali. Ya, Alkitab mencatat kurang lebih ada 14 kali Yesus menampakkan Yesus menjelma di depan para murid. Meneguhkan iman mereka. Sekarang tiba saatnya Yesus must leave them. Yesus harus tinggalkan para murid. Waktu mereka kemudian melihat, bengong. Mereka mungkin sampai celangap mulutnya. Hah? Tiba-tiba dikatakan, belegedeg, itu ada malaikat di dekat mereka. Dan malaikat ini kemudian menegur, ayat 11. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Bukan surga ya, tapi sorga. Puji Tuhan, ini janji yang Tuhan berikan melalui para malaikat yang menegur orang-orang Galilea. Pesan malaikat ini, pesan dari Allah ini, juga ditujukan kepada kita sekalian. Cara yang sama, apa artinya? Kedatangan Yesus ke dalam dunia ini bisa dilihat oleh mata fisik kita ini. Maka sekali waktu semua mata akan memandang ke angkasa. Karena apa? Yesus datang, Yesus datang. Wah, semua sedih, duka cita, ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran hilang saudara. Diganti dengan suasana yang penuh dengan sukacita. Jesus is coming, Jesus is coming. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu, sabarlah di dalam penderitaan. Sabarlah di dalam sakit penyakit. Sabarlah di dalam salah pengertian satu kepada yang lain. Sabarlah di dalam penderitaan. Sabarlah di dalam segala kesusahan. Karena Allah berjanji dia akan datang kembali menjemput kita orang percaya segala abad. Ada dua hal kemungkinan. Yesus segera datang. Tapi yang lebih banyak kemungkinan terjadi, kita yang dipanggil pulang lebih dahulu oleh Tuhan. Tanah-tanah kuburan sekarang penuh dengan terjadinya COVID-19 ini yang merajalela khususnya di negeri India. Sampai tiap hari itu ribuan orang meninggal dunia. Wah, mengerikan itu terjadi. Jangan sampai terjadi di Indonesia. Selama warga masyarakat disiplin tetap memfungsikan prokes 5
M ini. Tapi kalau mereka sudah tidak disiplin, saya memprediksi akan terjadi lonjakan. Dan itu akan mempengaruhi gereja, saudara. Tapi jangan takut. Mari kita orang beriman tetap pakai prokes. Begitu keluar rumah kita pakai masker. Di rumah pakai masker, ada saatnya pakai masker. Tapi saya pakai masker di rumah supaya jangan makan terus. Ya. Apa janji Allah kepada orang percaya? Janjinya dalam Alkitab begitu banyak. Sekarang menjadi pertanyaan, janji-janji Allah di dalam kitab suci, Bapak, Ibu, Saudara menikmati? Tidak. Saya tiap pagi bersama ibu cucu selalu masuk dalam saat teduh. Membaca janji-janji Allah. Membaca Alkitab maksudnya. Makanya kami pagi itu nggak mau diganggu satu dengan yang lain. Ibu cucu masuk dalam saat teduh pribadi. Saya juga. Sebelum saya minum air teh, sebelum saya minum air kopi susu atau kopi maksudnya. Menikmati snack atau menikmati nasi goreng atau lepet pakai oncom. Sebelum saya menikmati makanan jasmani, saya perlu datang berlutut di hadapan hadirat Allah. Untuk apa? Membaca atau mendengarkan firman Allah yang dibacakan oleh para hamba Tuhan. Supaya bahasa Inggris saya jangan lupa, maka saya masuk dalam saat teduh dalam bahasa Inggris. Mendengarkan yang dibacakan oleh para hamba Tuhan. Kadang-kadang ada perempuan, kadang-kadang ada pria. Supaya apa? Saya tetap ingat kepada kata-kata bahasa Inggris ini. Tapi kemudian saya juga masuk saat teduh, lihat terjemahannya apa dalam bahasa Indonesia. Kadang-kadang ada perbedaan. Tapi saya betul diteguhkan iman tiap-tiap hari. Tapi malam menjelang kami tidur, maka kami ketemu satu dengan yang lain, masuk dalam saat teduh bersama. Baca Alkitab lagi, kemudian saling bergantian doa kami di hadapan Tuhan. Memerlukan beberapa menit, tapi itu menjadi doktrin bagi kami. Menjadi satu pola hidup, menjadi satu kebiasaan. Puji Tuhan. Oleh karena itu, janji Allah, Dia akan datang kembali. Dia akan meneguhkan iman kami. Kita mengucap syukur bahwa di dalam Alkitab ribuan janji-janji Allah. Tapi berapa banyak orang Kristen tidak menghayati janji-janji Allah. Artinya banyak orang Kristen tidak baca Alkitab. Sayang sekali. Yang berikut, yang terakhir, janji Allah, bersiap sedialah selalu bahwa kedatangannya bisa at once, bisa suddenly, unpredictable. Tidak bisa diprediksi kapan itu datang. Yesus tidak katakan akan datang tanggal sekian, jam sekian, bulan anu, tahun sekian. No, kalau ada pendeta katakan Yesus akan datang pada tanggal sekian, bulan anu, tahun sekian, jam sekian, sesat itu perhitungan. Melainkan Yesus hanya memberikan tanda-tanda. Nah ini, tanda-tanda inilah yang harus kita ingat. Ya mungkin dalam waktu yang akan datang, saya akan berbicara soal what the sign atau what the signal. Apa tanda-tanda kedatangan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Ya, waktu-waktu akan datang. Ya, oleh karena itu, mari kita bersiap sedia untuk hari Tuhan itu. Kita tidak tahu kapan itu akan datang. Yang terakhir sekali, yang keempat, yaitu ketaatan umat Allah. Yaitu mempertanggungjawabkan tentang kepastian keselamatan di tengah COVID-19 ini. Kita harus mempertanggungjawabkan iman percaya kita. Yang kedua, ketaatan umat Allah kepada perintah Tuhan adalah taati perintah-perintahnya. Yohanes 13 ayat 34, jikalau engkau saling mengasihi, engkau adalah murid-muridku. Jadi kalau kita tidak saling mengasihi, bukan murid Yesus. Ya, oleh karena itu, banyak perintah Tuhan juga. Ya, mari kita belajar taat. Ya, obey to His order, His commandment. Apalagi ketaatan para murid. Menjadi berkat bagi sesama. Karena apa? Kasih Allah. Mari kita hidup menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Ya, dalam sikap kita, dalam politeness, kesopanan kita satu kepada yang lain. Saya sekarang melihat ada banyak pelajar tidak sopan loh. Naik ke angkot juga tidak ada permisi, punten, numpang, selonong boy banyak sekarang juga, banyak selonong girl. Ya, tidak pernah permisi, tidak ada basa-basi, ibu. Oleh karena itu mari kita anak-anak kita diajar untuk tetap sopan.
Ya. Kemudian yang berikut, apa ketaatan para murid? Ada 3 hal. Marturia, bersaksi kepada dunia gelap, dunia yang dalam kelimbung, dalam kebingungan. Ya, maka Kisah 1 ayat 8, kalau Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita, kita boleh menjadi saksi Kristus, bukan saksi Yehova atau Yehuwa, Watchtower itu. Tapi kita ini saksi Kristus, menceritakan bagaimana hidup kita dulu di luar Yesus, bagaimana hidup kita sekarang di dalam Yesus. Kemudian yang berikut, apa ini? Ketaatan para murid. Ready to sacrifice. Siap berkorban. Waktu, tenaga, pikiran, harta benda kita. Siap kita berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Hai para pelayan. Siapkah engkau menyediakan waktu? Siapkah engkau bersedia membuang ongkos? Kita memberi persembahan, memberikan perpuluhan. God never owes anyone. Allah tidak pernah berhutang kepada seorang pun. Tuhan kembalikan berkat berlipat kali ganda. Kalau saya minta kepada saudara yang setia di dalam memberikan perpuluhan, berapa banyak di dalam situasi sulit, Tuhan membukakan jalan. Tuhan perhitungkan segala sesuatu. Puji Tuhan, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Kemudian apalagi ketaatan para orang-orang beriman, orang percaya, melawan kuasa kegelapan. 1 Petrus 5 ayat 8, bahwa musuh kita bagaikan singa yang mengaum, jalan berkeliling untuk melulur, untuk menerkam korban-korban yang bisa diterkam ini. Jangan kita dikuasai rasa takut, gelisah, kekhawatiran. Karena apa? Realita yang terjadi. Kalau kita sampai kemakan oleh kekhawatiran, maka kita hanya bukan kena virus atau kuman, tapi karena ketakutan. Hanya nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Ini bahaya ini. Ya, cepat ngobrol dengan pendeta. Atau pendetanya juga khawatir lagi. Jangan. Hamba-hamba Tuhan harus berani. Kita harus menjadi alat Tuhan, menolong saudara-saudara kita yang dalam kelemahan. Yang terakhir sekali. Apa ketaatan para umat Tuhan, orang-orang percaya segala abad, segala zaman? Pelihara kekudusan hidup. Keep your holiness life. Di hadapan Tuhan. Ibrani 12:14, peliharalah kekudusan, kesucian hidup kita ini dari segala pengaruh-pengaruh dunia yang ada di sekitar kita. Baik itu dalam bentuk gangguan seks, apa itu gangguan okultisme, jampi-jampi mantra, apa itu jimat-jimat, dan seterusnya. Kesimpulan dari firman Tuhan, kisah tentang pribadi dan karya yang dilakukan Yesus itu kurang lebih sudah terjadi kurang 2000 tahun yang lalu. Tapi firman Tuhan itu tetap relevan, artinya berlaku setiap abad, setiap zaman. Ya, yang menjadi persoalan sekarang ini adalah apakah kita sudah mulai kendor mengikuti Yesus? Apa kita sudah mulai malas untuk hadir dalam ibadah-ibadah? Apa kita mulai jenuh dengan pelayanan yang Tuhan percayakan? No. Mari kita bangkitkan semangat kita ini. Kita memerlukan jamahan urapan Tuhan turun atas kita. Supaya orang yang diurapi itu orang yang semangat di dalam kehadiran dalam pelayanan yang Tuhan berikan. Nama Tuhan Yesus sungguh dipermuliakan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan di dalam ibadah penghayatan. Kembalinya Tuhan Yesus ke sorga karena aslinya engkau datang dari sorga. Dan engkau sudah berpesan kepada para murid, para rasul, supaya mereka tetap giat di dalam segala pekerjaan yang dipercayakan Allah kepada kami. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini di dalam kalender tanggal 13 Mei 2021 ini, kami masih diberikan waktu kesempatan beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk gereja kami yang masih tetap berdiri di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang sudah menewaskan jutaan penduduk dunia ini, termasuk Indonesia. Kami prihatin melalui hal ini Tuhan. Orang-orang dunia katakan dengan terjadinya kematian yang begitu banyak, mengurangi kepadatan penduduk. Tapi itu tidak manusiawi bagi kami. Bagi kami tetap kami prihatin dengan apa yang terjadi. Khususnya untuk negeri India. Bapa dalam sorga kami berdoa. Hamba mohon
Engkau yang boleh mengampuni segala dosa kesalahan kami. Engkau yang mengampuni para pejabat negara kami, para politikus. Demikian juga Tuhan mengampuni rakyat masyarakat di daerah kami masing-masing. Ampuni para hamba Tuhan, anggota gereja. Ampuni para pelayan. Ampuni kami sekalian Tuhan. Kami mohon Engkau yang mengutus Roh Kudus dalam hidup kami, meneguhkan iman percaya kami. Supaya kami jangan takut di dalam menghadapi realita. Tapi Tuhan memberikan logika kepada kami. Tuhan memberikan pemikiran kepada kami. Untuk kami di samping kami beriman, kami memakai logika kami untuk memfungsikan 5M sesuai dengan anjuran pemerintah NKRI. Terima kasih Tuhan, maka kami boleh terhindar dari segala ancaman-ancaman virus kuman yang akan menyerang kepada kami. Ajar untuk kami juga menjadi alat Tuhan, untuk kami menyampaikan berita atau info penting supaya mereka juga boleh menjaga diri. Baik kami ada di pergaulan dengan warga masyarakat, baik pada waktu kami ada di tempat yang lain atau di negeri yang lain, untuk kami menjadi alat Tuhan, memperingatkan, memfungsikan masker tetap, cuci tangan, menjauhi kerumunan dan seterusnya. Terima kasih Bapak, hamba menyerahkan untuk bangsa dan negara kami di dalam tangan pimpinan-Mu. Hamba mohon berkat-Mu turun untuk Presiden Jokowi dengan para menteri, para gubernur, juga demikian juga Engkau. Hamba mohon berkat-Mu turun atas TNI, juga Polri, PNS, semua para swasta yang bekerja di pabrik, di kantor. Hamba menyerahkan semua dalam tangan pimpinan-Mu. Dalam suasana lebaran ini, mereka tetap ingat mendisiplinkan diri masing-masing. Terima kasih Bapak, pulihkan untuk bangsa dan negara kami. Maka kami percaya ekonomi bangsa dan negara kami boleh pulih. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk GGP Maranatha Cimahi juga dalam tangan-Mu. Hamba mohon berkat-Mu turun untuk majelis para pelayan, segenap anggota jemaat kami, pria wanita tua muda. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam pribadi Roh Kudus, senantiasa menaungi memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Sampai bertemu kembali, salam sehat, Tuhan memberkatinya. Amin.